We're going to speak a special blessing over the fathers and over the soon-to-be fathers. Saya juga ingin memperkatakan berkat kepada para ayah dan juga kepada yang akan segera menjadi ayah. And we're believing that next year we will have new fathers to celebrate on Father's Day. Dan saya juga ingin perkatakan bahwa kita akan merayakan Hari Ayah pada saat ini. So Jesus, on the night that he was to be betrayed, Jadi pada waktu malam Yesus akan diserahkan, gathered his disciples, ia mengumpulkan para murid, took bread, ia mengambil roti, blessed the bread, dan ia memberkati roti itu. broke the bread. Ia memecahkannya. And he said, now this bread represents my body, Ia mengatakan bahwa roti ini melambangkan tubuhku broken for you. yang dipecahkan bagimu. And because his body was broken, our body, our life, our fathers can be made whole. Dan karena tubuh Yesus telah dipecahkan, dihancurkan, maka tubuh kita, hidup kita bisa menjadi utuh. So we speak a blessing over the fathers and we speak wholeness over our lives in Jesus' name. Jadi kita memperkatakan berkat kepada para ayah dan juga keutuhan dalam nama Yesus. Let's partake of this together. Mari kita makan bersama. And the word says Dan firman berkata, that after supper, setelah makan, he took the cup, ia mengambil cawan. and in the same manner of thanksgiving, Dan dengan sikap pengucapan syukur yang sama, he said, now this cup is the new covenant in my blood. ia mengatakan bahwa cawan ini adalah darah di dalam perjanjian yang baru. As often as you drink this, you remember I'm coming again. Dan setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat bahwa aku datang kembali. Let's partake of this together in Jesus' name. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Father, thank you Bapa, terima kasih for the body and the blood of Jesus Christ. untuk tubuh dan darah Yesus Kristus. It is life and health and mercy and goodness. Bagi kami adalah hidup dan rahmat dan kebaikan. And Father, we speak a blessing of God over the fathers in this room. Dan Bapa, kami memperkatakan berkat untuk semua ayah yang hadir di sini. We speak a blessing of God over the grandfathers in this room. Dan juga memperkatakan berkat untuk semua opa, kakek di sini. And we speak a blessing of God over the soon-to-be fathers in this room. Dan juga untuk setiap orang yang akan segera menjadi ayah. Father, thank you Bapa, terima kasih that there is an anointing to be a father. bahwa ada suatu urapan untuk menjadi ayah. And Father, we speak life and health and mercy to the fathers in this room. Dan Bapa, kami memperkatakan hidup dan kebaikan dan berkat bagi setiap ayah di sini. Raise up strong fathers Dan membangkit dengan kuat Bapak, para Bapak. who proclaim and declare the word of the Lord. Dan menyatakan serta mengklaim akan firman Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Praise the Lord. Good morning. Happy Sunday, everyone. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. It has been a very, very hot few days here. Beberapa hari ini di sini tuh panas sekali. And I have been writing ferociously every day. Dan saya setiap hari itu telah melakukan. So be praying for me. God's hand is helping me do this quick. Dan tolong saya untuk mendoakan saya supaya saya bisa menyelesaikannya dengan segera. I think of all of you all the time as I'm writing. I'm thinking, I wonder if this can be translated into Bahasa. Dan saya berpikir apakah bisa segera saya selesaikan dan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. As you know, we have been in the Gospel of John this whole year. Seperti yang saudara tahu bahwa kita sudah membahas kitab Yohanes untuk tahun ini. And really, only God could have planned this. Dan sungguh hanya Tuhan yang bisa memberikan rencana seperti ini. Because today, the passage we want to look at, Karena hari ini pasal yang akan kita bahas, for the first time in the Gospel of John, pertama kalinya di dalam kitab Yohanes, Jesus starts
to talk about the Father. Yesus itu mulai membahas bicara mengenai ayah. So there's no way we could have planned this any better. Even if we had a committee of very capable people planning it, we could not have planned this any better. Today, Jesus is talking about the Father in John chapter 5. Jadi nggak mungkin kalau ini bukan Tuhan, nggak mungkin ada orang ataupun panitia yang bisa merencanakan hal ini. Karena hari ini ternyata kita membahas pasal 5 mengenai Bapa. So turning the Bible with me to John chapter 5. Mari kita buka Yohanes pasal 5. Now, John chapter 5, last week, we were talking about how Jesus healed the man at the pool of Bethesda. Yohanes pasal 5 pada minggu lalu kita telah membahas mengenai seseorang yang disembuhkan di kolam Bethesda. And the pool is still there today. Dan kolam itu sampai hari ini masih ada. I pray one of these days we will be able to take a group from Indonesia to Israel with me. Saya berdoa untuk supaya nantinya akan bisa terjadi satu kelompok dari Indonesia akan pergi ke Israel bersama saya. And we can show you the pool. Dan kita akan bisa lihat kolam itu. But this pool of Bethesda is still there today. The real one, not the tourist version, the real one. Tetapi kolam Bethesda yang sesungguhnya bukan yang bikinan untuk turis, tetapi kolam itu sampai sekarang masih ada. Now, after Jesus healed this man at the pool, setelah Yesus menyembuhkan pria ini di kolam Bethesda, as usual, the Pharisees were angry because not only did Jesus heal this man, but Jesus healed him on a Sabbath. Para ahli Farisi itu marah karena orang itu disembuhkan pada hari Sabat. Dan Yesus yang melakukannya di hari Sabat. John chapter 5 verse 16, we pick up this story of what's happening. Yohanes pasal 5 ayat 16, kita coba lihat apa yang terjadi. Now today we're not going to look at a story, so to speak. We're going to study some of the sayings of Jesus about Jesus and the Father. Hari ini kita tidak membahas mengenai pria itu lagi, tetapi kita membahas mengenai Yesus dan Bapa. John chapter 5 verse 16 says, Yohanes pasal 5 ayat 16 berkata, for this reason the Jews persecuted Jesus and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya membunuh Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. By the way, this is serious in Israel even to this day. Ngomong-ngomong, hal seperti ini merupakan hal yang serius di Israel bahkan sampai hari ini. If you stay in certain locations in Israel on the Sabbath, you can't even go into the elevator in the hotel. Because you have to press the button to go up or down, and they consider pressing the button work. Kalau saudara tinggal di suatu daerah tertentu di Israel dan kebetulan hari itu hari Sabat, saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kalau di hotel, saudara pencet lift untuk ke atas atau ke bawah itu tidak boleh karena dianggap sebagai suatu pekerjaan. So listen to this, verse 17. But Jesus answered them. Ayat 17. Tetapi Yesus menjawab mereka. My Father has been working until now, and I have been working. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Now notice the two things right away. Number one. Perhatikan dua hal ini. Yang pertama. Because when Jesus says, my Father is working, I am also working. Waktu Yesus menjawab, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. He was making himself equal with God. Berarti Yesus menganggap dirinya itu sama seperti Bapa. So whenever you hear people say Jesus never said he was God, he's just a good man. Nowhere in the scriptures does Jesus say he was God. Jadi setiap kali ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, itu salah karena hal ini dinyatakan. That's because they don't understand how to listen with a Hebrew ear. Hal itu terjadi karena orang-orang tersebut tidak bisa mengerti, yaitu karena dia tidak mendengarkan memakai pendengaran orang Ibrani. The next verse says the Jews sought to kill him more because he not only broke the Sabbath, but he said he was that God was his father, making him equal with God.
Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa dia bukan saja menyebutkan Bapa, tetapi ia menganggap setara dirinya dengan Bapa. But I want you to look at verse 17 again. Jesus said, my Father has been working until now and I'm also working. Ayat 17 kita lihat lagi. Tapi Yesus menjawab mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. CLC, think of this. CLC coba pikir. For the Jew, untuk orang Yahudi, the Sabbath was a very holy day. You cannot work on the Sabbath. Hari Sabat itu merupakan hari yang sangat khusus, suci. Engkau tidak bisa bekerja melakukan apapun di hari tersebut. But Jesus proclaimed that even on the Sabbath, he said, my Father is working, and because my Father is working, I'm also working. Tetapi Yesus menyatakan bahwa di hari Sabat, Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja juga. What was he working to do? Apa pekerjaan itu untuk apa? Apa yang ia lakukan? To bring healing to the man. Untuk membawakan kesembuhan bagi orang itu. CLC, listen. CLC, dengar. The Father never rests to bring healing to you. Amen. Bapa tidak pernah berhenti untuk memberikan kesembuhan bagimu. Amin. The Father never stops to bring healing and blessing to your life. Bapa itu tidak pernah berhenti untuk memberikan kesembuhan dan berkat ke dalam hidupmu. Amin. This is what Jesus was proclaiming. He said, the Father never stops. I also never stop. Even on the Sabbath, they are working to bring blessings to you. Inilah yang Yesus katakan, Bapakku masih bekerja dan aku pun bekerja juga. Mereka tidak berhenti untuk memberikan berkat kepada saudara. Your company may stop, the economy may stop, the government may stop, but let me tell you this, your Father in heaven will never stop to bring the blessings of God into your life. Amin. Perusahaan ataupun pekerjaan ataupun pemerintah mungkin berhenti untuk memberi kepadamu, tetapi Bapa tidak pernah berhenti untuk memberikan berkat bagimu. Amin. You need to know that 24 hours a day, 7 days a week, Sabbath or no Sabbath, God the Father and Jesus the Son are working to bring you the blessings of God and bring you into the plan of God for your life. Amin. Saudara harus tahu bahwa di setiap hari, 24 jam, seminggu, setiap kali, tidak pernah berhenti bahwa Bapa dan Yesus bekerja untuk memberikan berkat bagimu, apakah itu di hari Sabat atau bukan hari Sabat. So this is so important to God. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting bagi Tuhan. He never stops. Bahwa ia tidak pernah berhenti. This is why we can be confident that our Father wants to bless us because he never stops. Inilah yang membuat kita begitu percaya diri karena Bapa kita tidak pernah berhenti bekerja. Now I want to show you the secret of Jesus' success. Look at this verse, the secret of Jesus' success. Saya ingin memberitahu saudara rahasia dari keberhasilan Yesus. Verse 19, then Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do, that he does also. 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. This was the secret of Jesus' success. Inilah rahasia dari keberhasilan Yesus. That he did what he saw the Father doing. Bahwa ia melakukan apa yang ia lihat dilakukan oleh Bapa. Now family, you might be thinking, I'm in Jakarta, Father's in heaven, how do I see him? Jadi ya saudara semuanya mungkin bilang begini, ya saya ada di Jakarta, di sini, terus Bapa ada di atas di surga, bagaimana mungkin dia melihat, bagaimana mungkin saya melihat dia? Just the way Jeannie said Jakarta reminded me of how people in Jakarta speak. Just the way Jeannie said Jakarta. I miss hearing people say Jakarta that way. Saya dengar disebut Jakarta, saya langsung jadi ingat, oh iya Jakarta, begini cara penyebutan kota itu. You say, how do I see the Father? Nah, gimana caranya saya bisa melihat Bapa melakukan pekerjaannya? You see the Father two ways. Saudara bisa melihat cara Bapa bekerja dengan dua cara. One, you see the Father in the Word of God.
Yang pertama, engkau melihat Bapa dari firman-Nya. When you read God's word, Pada waktu engkau membaca firman Tuhan, you see the acts of God. engkau melihat tindakan Tuhan. If you want to know how God will respond, Kalau engkau ingin tahu bagaimana cara Tuhan meresponi, you can find how he responds in the word. engkau bisa melihat cara dia meresponi dari firman-Nya. Number two, the way you see God work Cara yang kedua, caranya untuk kita bisa melihat ia bekerja, is through prayer. Because when you pray, you tap into the Spirit of God. adalah melalui doa. Karena pada waktu engkau berdoa, engkau melangkah masuk ke dalam roh Tuhan. CLC, I want to challenge you. Jadi saya ingin menantang saudara. More than ever before, we must be a praying people. Lebih daripada sebelumnya, kita harus menjadi orang-orang yang berdoa, pendoa. I told Pastor Aranding last week Minggu lalu saya ngomong kepada Pastor Aranding, how blessed I was to see Paul leading prayer. betapa saya diberkati melihat Paul itu memimpin doa. Because prayer connects us with God. Karena doa itu menyambungkan kita dengan Tuhan. And when you are connected with someone, you can see how they do things. Dan pada waktu engkau tersambung kepada seseorang, engkau akan dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut. So Jesus was a man of the word and he was a man of prayer. Jadi Yesus adalah adalah Yesus yang bekerja dan Yesus yang berdoa. God has a way and a solution for everything. Amin. Tuhan itu memiliki cara dan memiliki jalan keluar solusi untuk segala hal. Amin. And all he needs is for us to act it out by seeing what he would do and do it on the earth. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah kita bertindak untuk melihat apa yang dia lakukan di surga dan kemudian kita lakukan di bumi. Jump down to verse 21. For as the Father raises the dead, Kita lompat ke ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati even so the Son gives life to whom he will. dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Does the Son want to give life to? Dan kepada siapa anak ingin memberikan hidup? We know later in John 10:10, Jesus said, Kemudian kita tahu melalui Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, the thief comes to steal and kill and destroy. pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. But Jesus says, I have come that you might have life and have it more abundantly. Tetapi Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Amin. Who is the one that the Son wants to give life to? Kepada siapa sang anak ini ingin memberikan hidup itu? It's you and it's me and it's Jakarta and it's Bandung and it's Medan and it's all these places around us. These are the ones that the Son wants to give life to. Amin. Yaitu kepada saudara, kepada saya, kehidupan untuk Jakarta, untuk Medan, untuk setiap kota di mana kita berada dan di sekeliling kita. How will they receive the life that the Son wants to give them? Bagaimana caranya mereka dapat menerima kehidupan yang ingin diberikan oleh sang anak itu? Remember the first verse we read where Jesus says, my Father's working, I'm also working. Ingat kepada ayat yang tadi kita baca bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga. How is Jesus working? Bagaimana cara Yesus bekerja? The Word of God tells us we are the body of Christ. Bahwa salah satu yang dikatakan bahwa kitalah tubuh Kristus. The head is in heaven, but the body is on earth. Kepalanya ada di surga, tetapi tubuhnya ada di bumi. You are the hands, you are the mouth, you are the fingers of God. Engkau adalah tangan Tuhan, engkau adalah mulut, engkau adalah jari-jarinya Tuhan. The way God is working is with Jesus. The way Jesus is working is with you and me. Caranya Bapa bekerja melalui Yesus dan caranya Yesus bekerja dalam melalui kita. And I'm challenging you, CLC, if you want to see the power of God in your life, if you will position yourself to say, God, if I see you do it, I want to do it. If you tell me to do it, I will do it. You will see the power of God in your life.
Dan kalau saudara mau untuk mengatakan, Tuhan, Bapa, aku ingin melihat Engkau bekerja, aku ingin melihat kuasa-Mu bekerja, dan aku ingin supaya hal itu, kuasa-Mu itu terjadi, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Oh, CLC, I'm challenging you. We need to move up into the supernatural life. We need to move up into the things God has for us. And the only way that happens is by following what the Word of God says. CLC, aku harus mengatakan kepadamu bahwa marilah engkau bangkit naik ke atas untuk masuk ke dalam kehidupan rohani. Dan caranya adalah bagaimana untuk melihat Bapa bekerja. And I want to stir in you as we study the Gospel of John this year. Saya ingin mengobarkan di dalam diri saudara pada waktu kita membahas mengenai kitab Yohanes di tahun ini. That always in front of you is the idea that God has a plan for your life and God wants to do good to you and through you. Pahamilah bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik bagimu dan Tuhan ingin, Bapa ingin bekerja bagimu dan melalui dirimu. See, the next verse says this. The next verse, verse 24 says, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in me who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. CLC, I declare over you, I speak over you that you have passed from death to life. CLC, saya menyatakan bagimu bahwa engkau sudah melewati kematian dan masuk ke dalam hidup. That means we used to be dead. Before we knew Jesus, we used to be dead. But he says, once you believe me, you pass from death into life. Artinya, dulu kita hidup di dalam kematian. Kita berada di dalam kematian. Kita mati. Tetapi begitu engkau mengenal Yesus, engkau berpindah ke dalam hidup. If you have lost relatives, if you have had relatives pass away, the scripture says they fell asleep. If you have had relatives pass away, you need to know that if they were believers in Jesus, they have passed from death to life. You will see them again. Dan kalau ada keluarga saudara yang meninggal dunia, dan kalau keluarga itu sudah mengenal Yesus, di firman dikatakan bahwa mereka itu sedang tidur, maka saudara akan bertemu lagi dengan mereka. Amin. Why? Because the word of God tells us, Jesus himself promised you. He says, if you believe in me and believe in the one who sent me, you have already passed from death to life. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kalau engkau percaya kepadaku dan kepada dia yang mengutus aku, maka engkau telah melewati maut dan engkau masuk ke dalam hidup. Ya. Verse 25 says, most assuredly, this is Jesus talking. He's still talking about his relationship with the Father. Most assuredly, I say to you, the hour is coming and now is when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Dan Yesus masih membahas mengenai Bapanya. Ayat 25 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Tuhan dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Life comes when you hear about the Son. Hidup itu dimulai, muncul pada waktu engkau mendengarkan sang anak. If you want the people around you to have life, kalau engkau menginginkan bahwa orang-orang di sekitarmu itu memiliki hidup itu, talk about the Son to them. Bicarakanlah, sampaikan mengenai sang anak kepada mereka. If you want your health to have life, kalau engkau ingin kesehatanmu mendapatkan kehidupan, talk about the Son to your health. Perkatakanlah mengenai sang anak kepada kesehatanmu. Wherever you declare the Son, life comes in Jesus' name. Dimanapun engkau menyatakan mengenai sang anak, maka akan muncul kehidupan di dalam nama Yesus. I'm telling you, the generation is now on us that we must talk about the Son of Jesus Christ everywhere we go. Kita adalah generasi saat ini yang sekarang harus menceritakan mengenai Yesus dimanapun kita pergi. Don't back off talking about the Son. Don't be shy talking about the Son. Don't be concerned what will they think talking about the Son. You're giving them life. Jangan malu untuk menceritakan sang anak. Jangan kepikiran mengenai apa yang akan mereka orang-orang pikirkan kalau kita menceritakan anak. Karena engkau sedang memberikan kehidupan kepada mereka. So Jesus then shifts and he starts talking prophetically into end time events. Listen to this. Yesus kemudian berubah karena ia menyampaikan nubuatan mengenai akhir zaman. Coba dengar ini.
Now, he's talking to Jews. Remember that. He's talking to Jews, but he's talking about the end times. Listen to this. Ia sedang berkata-kata kepada orang-orang Yahudi, tetapi ia sedang membahas mengenai akhir zaman. Verse 28, do not marvel at this. In other words, don't be surprised. Di ayat 28, Yohanes 5 ayat 28, jangan kamu heran akan hal itu, jangan kaget. The hour is coming in which all who are in the grave will hear his voice. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya. So this he's talking into the future, into an end time event. Jadi hal ini ia menceritakan mengenai masa depan, yaitu kejadian di akhir zaman. And he says this, and when they hear his voice, they will come forth. Ia So this katakan, is a resurrection of some sort. They will hear his voice, they come forth. Verse 29. Dikatakan bahwa pada waktu mendengar suaranya, semua orang di kuburan akan mendengarkan. Di ayat 29. Those who have done good to the resurrection of life, those who have done evil to the resurrection of condemnation. Lanjut ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Now again, he's talking to Jews. Ya, saya ulangi ya. Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. He's talking to people who have already passed away before the cross of Calvary. Dan dia berbicara mengenai orang yang sudah mati sebelum kejadian penyaliban di Kalvari. But here's the point. Tetapi intinya adalah ini. The point is there is a judgment day coming. Intinya adalah bahwa akan datang hari penghakiman. Now, we as believers, our judgment is not whether we go to life or condemnation, because as believers, we've already gone into life. Kita sebagai orang percaya, kita bukannya dihakimi untuk apakah kita akan masuk ke dalam hidup atau ke dalam maut. Karena sebagai orang percaya, kita sudah menerima kehidupan. As believers, our judgment is not about salvation, it's about rewards. Sebagai orang percaya, penghakiman kita bukanlah mengenai keselamatan, tetapi mengenai upah. Ya. And CLC, I am not shy to tell you. Dan CLC, saya tidak malu untuk mengatakan ini. I want God's rewards. Saya menginginkan upah ilahi. Why? Because if he offers it, I can take it. I don't need to be shy. Kenapa? Karena kalau Tuhan menawarkan, ya saya bisa ambil. Saya nggak malu mengenai hal itu. And CLC, all of us should be the same way. All of you should go after the rewards God wants to give you in heaven. CLC, seperti saya, saudara juga tidak boleh malu. Engkau harus mengejar upah yang sudah disediakan Bapa di surga. The rewards in heaven Upah atau penghargaan di surga is not in money or a bigger house. bukanlah mengenai uang atau rumah yang besar. The rewards in heaven Tetapi upah penghargaan di surga is crowns, adalah mahkota spiritual rank, dan kemudian tingkatan rohani and spiritual authority. dan kemudian otoritas rohani. Think about this. Jesus is the King of Kings. Coba pikir, Yesus adalah Raja segala raja. He's not the only king, he's just the King of the Kings. Dia bukan satu-satunya raja, tetapi dia adalah kepala raja dari raja-raja yang lain. So who are the other kings? Jadi sebetulnya siapa dong raja-raja yang lain itu? We are the other kings. Kitalah raja-raja yang lain itu. Jesus is the Lord of Lords. Yesus adalah Tuhan atas segala Tuhan. He's not the only Lord. Dia bukanlah satu-satunya Tuhan, He's the Lord of Lords. tetapi ia adalah Tuhan dalam hal ini Tuan dari beberapa tuan-tuan yang lain. Ya. Who are the other lords? Siapa tuan-tuan yang lain? We are. Kita. Do you know that in eternity, Apakah saudara tahu bahwa di dalam kekekalan, our destination tujuan kita is not just heaven, but our destination is actually here on the new earth. bukan hanya surga, tetapi tujuan kita sebetulnya adalah di bumi yang baru. And there will still be need for governing the new earth. Dan masih ada suatu
keperluan untuk pemerintahan, untuk memerintah di bumi yang baru ini. CLC, there are rewards for living the will of God on the earth today. CLC akan ada suatu upah penghargaan apabila kita menghidupi dalam kehendak Bapa di bumi saat ini. The rewards start today and they go on forever. Upahnya itu dimulai hari ini dan akan terus sampai selamanya. And CLC, I want to challenge you. Dan CLC saya ingin menantang saudara. Don't let your current circumstances determine if you obey God. Obey God because God will say to obey God. And when you do that, you store for yourself a higher reward in heaven. Janganlah keadaanmu sekarang ini, situasimu sekarang ini membatasimu untuk mentaati Tuhan. Tetapi tetaplah bertekad untuk taat kepada Tuhan karena engkau akan menerima upahnya di surga. Because it is God's will to bless you here and promote you there. Karena merupakan kehendak Tuhan untuk memberkati saudara di sini sekarang ini dan mempromosikan saudara nanti di sana. Amin. Listen to this. Jump down to verse 36. And again, you know that we're not going to go through every verse, but we're going to give you a big overview of the Gospel of John. And I'm encouraging you every week, read the passages that we're talking about for yourself. Kita akan melihat ayat 36. Kita tidak akan membahas ayat demi ayat, tetapi saya mendorong saudara untuk saudara setiap hari membaca firman Tuhan di Yohanes ini. Verse 36, but I have a greater witness than John. Ayat 36 mengatakan, tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. He was talking about John the Baptist, not John the author of the book. Ya. But I have a greater witness than John. Artinya Yohanes di ayat 36 ini adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Sang Rasul. Aku mempunyai suatu kesaksian lebih penting daripada kesaksian Yohanes. For the works which the Father gave me to do, karena segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, the very works that I do, they bear witness that the Father has sent me. Supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. So that tells me that signs and wonders are God's sign to you that Jesus was sent from God. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi saya tahu bahwa suatu mujizat atau tanda-tanda ajaib yang ditujukan untuk saudara itu merupakan tanda-tanda ajaib dari Tuhan. CLC, we can believe God for signs and wonders today because signs and wonders are God's stamp of approval on the life and the ministry of Jesus Christ. CLC, kita semua dapat mengharapkan bahwa tanda-tanda ajaib itu berlaku bagi kita karena tanda-tanda ajaib ilahi itu merupakan suatu meterai dan itu merupakan tanda dari Tuhan. And whatever it is you need, whatever sign it is you need, whatever wonder it is you need, in Jesus' name, let's believe today for the Spirit of God to move mightily in your life and cause to bring you the signs that you need. Amin. Jadi apapun tanda-tanda ajaib yang engkau inginkan, kau perlukan di dalam kehidupan saudara, engkau dapat memintanya kepada Tuhan Bapa yang memberikan tanda-tanda ajaib yang kau perlukan itu sekarang ini. If it is the physical sign you need right now in Jesus' name, come on. Right now in Jesus' name, if it is a physical sign right now, take the physical sign. Take the healing power of God into your body now in Jesus' name. If that's what you need, take it now. From the top of your head to the soles of your feet, we speak the healing power of God over you. Amin. Kalau yang kau perlukan saat ini adalah tanda-tanda ajaib atas kehidupan fisikmu, yaitu jasmanimu, maka engkau mintalah tanda-tanda ajaib itu berlaku atas tubuh jasmanimu. Biarlah dari ujung kepala sampai ujung kaki terjadi kesembuhan dan kesehatan dalam nama Yesus. If it is a healing in any part of your life, not just your physical being, but if it is a healing in any physical part of your life that you need, take it now in Jesus' name and God can heal you and make you whole. Kalau it is a sign from heaven. Amin. Kalau kesembuhan yang engkau perlukan bukan hanya kepada tubuh jasmanimu, tetapi kesembuhan di area-area lain dalam hidupmu, engkau dapat meminta supaya tanda-tanda ajaib ilahi itu terjadi dari surga atasmu, engkau dapat memperoleh tanda-tanda ajaib itu. Amin. Dalam nama Yesus. Listen, and I'm speaking a sign of promotion and favor over each and every one of you now in Jesus' name. Amen. Whatever it is you need,
wherever it is you need signs of promotion, signs of increase, I speak that over you now. In Jesus' name, I call for the promotion from heaven as a sign to you and a sign to those around you in Jesus' name. Amin. Aku memperkatakan saat ini, aku memperkatakan suatu promosi dan penambahan peningkatan ilahi terjadi. Dan tanda-tanda ajaib itu menjadi tanda terjadinya promosi ilahi bagimu. Dalam nama Yesus kau dapat memperoleh promosi, penangkatan, penambahan, peningkatan. You know, CLC has always been a giving church, has always been a generous church. So for all of you tithers and all of you givers, in Jesus' name, I speak the sign of the seeds you have sown to bring life, a harvest time in Jesus' name, a sign of the harvest in Jesus' name. CLC kau merupakan gereja yang selalu memberi, maka pada saat ini aku memperkatakan engkau mengalami suatu tanda-tanda ajaib ilahi, bahwa engkau mengalami kelimpahan dan mengalami tanda-tanda ajaib dalam nama Yesus. Some of you in this room now, I'm declaring over you favor and wisdom and promotion this week in Jesus' name. Beberapa dari saudara, aku menyatakan bahwa engkau akan mengalami satu perkenanan Tuhan, satu tanda-tanda ajaib ilahi minggu ini dalam nama Yesus. Come on, right where you are, say favor, say promotion. And when you say that, the word says that the angels are released when you speak that way. Come on, speak that over yourself. Say favor, say promotion, say wisdom, open doors in Jesus' name. Amen. Saudara, ayo perkatakan bagi dirimu sendiri, yaitu hikmat, yaitu favor, perkenanan, kebaikan, berkat Tuhan, tanda-tanda ajaib. Perkatakan atas dirimu sendiri saat ini dalam nama Yesus, promosi, hikmat, dan perkenanan. Biarlah malaikat mengerjakan itu, diutus untuk mengerjakan itu bagimu. Psalms tells us that the angels are released when you speak God's word. So release favor, release wisdom over you, release promotion and increase over you now in Jesus' name. Mazmur mengatakan bahwa pada waktu kita memperkatakan firman Tuhan, maka para malaikat kita itu akan diutus untuk mengerjakan firman itu bagi kita. Makanya sekarang ini kita perkatakan firman Tuhan, yaitu favor, perkenanan, hikmat, dan promosi, dan peningkatan dalam nama Yesus bagi kita. I'm speaking some very specific promotion over you in Jesus' name. Aku memperkatakan suatu promosi yang spesifik bagi saudara dalam nama Yesus. Why? Because Jesus said he will give you sign. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa ia akan memberimu tanda. CLC, I want to pray over your giving now. The information on how to give will come up on the screen, but I want to pray over your giving. You know what the word says, that as we obey God, God brings increase to our lives. Saya ingin memperkatakan dan berdoa atas persembahan saudara. Kenapa? Karena firman mengatakan waktu engkau memberikan persembahan, maka akan diberikan kembali kepadamu di dalam hidupmu. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus. The word says, as we gave, it is given unto us, good measure, pressed down, shaken together, running over, men will come and give to you. Firman Tuhan berkata bahwa pada waktu kita memberi, maka akan diberikan kepada kita takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan sampai melimpah ruah. Manusia akan mendatangi engkau dan memberi kepadamu. So Father, now in Jesus' name. Bapa, maka saat ini dalam nama Yesus, we speak life to the seed that is sown. Yeah. We speak life to the obedience that is sown. Kami memperkatakan hidup atas benih yang kami tabur. Kami memperkatakan hidup atas ketaatan yang kami lakukan. And we call for the increase of God to rain down on us in Jesus' name. Kami memanggil setiap kelimpahan untuk tercurah bagi kami dalam nama Yesus. Father, for everyone who's opened up their heart to hear of your word this morning, now I say this over you. Dan untuk setiap orang yang telah membuka hatinya untuk menerima firman pagi ini, aku memperkatakan bagimu. The Lord bless you and the Lord keep you. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. The Lord make his face shine upon you. There will always be light in your life. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, maka akan selalu ada terang di dalam hidupmu. Amin. The Lord be gracious, be kind, be merciful to you. Tuhan itu baik kepadamu. Tuhan itu sangat baik dan ramah kepadamu. The Lord lift up his countenance, his face upon you. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. The Lord give you his nothing broken.
Dan Tuhan memberikan kepadamu hal yang tidak hancur. Nothing lost. Tidak ada yang hilang. Everything complete. Dan semuanya itu hal yang utuh bagimu. Shalom, peace. Yaitu damai sejahtera shalom. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. 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 Have a wonderful Father's Day. Bless you. Bless you. Don't forget to read John chapter 5. We will come back next week. Selamat Hari Ayah, dan kita akan ketemu lagi minggu depan, dan kita jangan lupa baca Yohanes pasal 5. Amen. Thank you, Pastor James. Amen. Terima kasih Pastor James. I hope everybody's blessed. Saya percaya bahwa semua kita diberkati. Okay, we are blessed to be a blessing. Kita itu diberkati untuk menjadi berkat. Amin. We are designed to sit with the Lord. Kita itu didesain untuk duduk bersama Tuhan. So let us live it today in this world. Jadi mari kita menjalankannya hari ini pada waktu kita ada di bumi sini. Amen. Let us walk with the authority that the Lord has given us. Mari kita bersama-sama berjalan di dalam otoritas yang telah Tuhan berikan bagi kita. Enjoying His blessing and enjoying His company. Dan kita menikmati berkatnya dan menikmati pendampingan Tuhan. Amen. So God bless everyone. Thank you so much for joining us today, and have a wonderful weekend. Happy Father's Day to all. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menikmati weekend ini, dan Tuhan memberkati kita semua. God bless everybody. We would like to welcome Krisha. Yeah. Thank you for joining. It's our first time to join CLC today. Kami menyambut Krisha yang baru pertama kali bergabung. Thank you so much for welcoming. Bless you. It's good to see you, to have you with us today, and hope you would join next time. God bless you. Thank you. All right. Bye. God bless everybody. Everybody's so formal today. Bye, everyone. Elizabeth. Bye-bye. See you next week. Early lunch.